Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis, Hasitolu Sadaon ni Debata, dengan topik kemuliaan Allah atas ciptaannya. Sebelum kita memasuki ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga, agar kami tidak sesat. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang kedua dan ketiga. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan.
sejati, tinggallah bersama kami. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama dan kedua dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan perbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah dan beribadah kepadanya. Maksudnya, kita harus takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan, datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 dan 2. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesat, Oh bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku bercerai dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah atas pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita dalam memberikan persembahan, sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 14, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah,
dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, kita menyerahkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memenuhi dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian pada saat mendengarkan, merenungkan, dan mengaplikasikan firman-Nya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Trinitatis, yang berarti ketritunggalan Allah atau hasitolusadaon Allah. Tetap kita masih dalam suasana PSBB atau sekarang dipakai istilah new normal atau normal terkendali atau menyesuaikan dengan protokol. Firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Ia berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam.
Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Yesus di harumatmu yang mendambakan firman dan arahkan padaku hati bangsa luruh indah hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari firman Tuhan ini di bawah topik atau tema sebagaimana dijelaskan oleh Amang Paragenda tadi di awal, kemuliaan Allah atas segala ciptaannya. Nats firman Tuhan ini merupakan bagian proses penciptaan Allah atas segala yang tercipta, atas alam semesta dan segala isinya. Dalam mana hari ke-6 atau hari terakhir Allah menciptakan manusia dan membekali mereka seperlunya. Sebagaimana kita dengarkan tadi dalam pembacaan firman Tuhan. Bagaimana dan apa tujuan penciptaan manusia tersimpul dalam nats ini. Namun kita akan mempelajarinya di bawah arahan tema yang telah disebut tadi, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memudahkan pemahaman kita, kami akan membagi nats ini dalam 3 pokok renungan. Yang pertama, Allah merancang dan menciptakan manusia menurut gambarnya, ayat 26 sampai 27. Di awal sangat jelas dikatakan baiklah kita. Ini menggambarkan keberadaan Allah di dalam Tritunggal. Seakan-akan atau seolah-olah Allah berbicara terhadap dirinya. Kalau diteliti di dalam bahasa asli, istilah kita ini adalah bagian dari Trinitas atau Trinitatis, istilah yang sering kita pakai dalam bahasa Batak. Kalau secara umum bahasa Indonesia sebenarnya Trinitas atau Trinitatis, ketritunggalan Allah. Sebenarnya sudah terkandung ketritunggalan Allah melalui ungkapan baiklah kita. Allah seakan-akan berdiskusi dengan dirinya, menciptakan manusia. Di dalam keberadaan ketritunggalan Allah atau ketiga keberadaan Allah, Allah merancang, merencanakan akan menciptakan manusia sebagai pengelola bumi dan segala isinya, ayat 26a. Dengan tujuan agar manusia berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak dan binatang melata yang merayap dan seluruh bumi, ayat 26b. Jadi di ayat 26 ini sudah sangat jelas tergambar apa maksud dan tujuan utama Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia pertama itu laki-laki dan perempuan, ayat 27. Jadi jenis kelaminnya sangat jelas. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu yang diciptakan. Itu yang dipersiapkan oleh Allah. Di ayat 27. Dalam bagian pertama ini sudah mulai tersirat
kemuliaan Allah dalam ciptaannya. Searah dengan tema kita, kemuliaan Allah sudah mulai tersirat atau terkandung melalui proses ini, melalui ciptaannya. Kita bisa bandingkan di awal tadi istilah segambar dengan Allah. Allah sangat agung, sangat mulia. Kalau yang diciptakan segambar dengan dirinya, berarti ada di dalamnya kandungan kemuliaan dipersiapkan oleh Allah. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini, Allah memberkati manusia berbeda dengan binatang yang ada. Ayat 28 sampai 30. Dikatakan ada 4 jenis berkat pada manusia. Yang pertama, beranak cuculah, bertambah banyak. Kemudian penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kemudian tambah yang keempat, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala yang merayap di bumi. Ayat 28. Kemudian disusul lagi, Tuhan memberi makanan segala pohonan berbiji dan tumbuh-tumbuhan berbuah yang berbiji. Ayat 29. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan, tapi memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi makanan yang diperlukan. Sebenarnya sudah tersedia. Terkadang di tengah-tengah kehidupan kita dalam perjalanan dunia ini, ketika kita menghadapi berbagai situasi yang menantang, kita seringkali mempersoalkan tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Dari mana sumbernya? Tapi kalau kita melihat dan mempelajari di proses awal penciptaan manusia saja sebenarnya sudah dimulai diperlengkapi oleh Allah. Sudah mulai dibekali oleh Allah. Pohon-pohonan pun sudah langsung berbuah. Tidak lagi proses pertumbuhan atau penanaman, tapi langsung panen. Dari hal ini tersirat atau terkandung bahwa Allah tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau kita perhatikan di konteks zaman ini, sebenarnya kalaupun terkadang merasa sangat jauh rezeki dari kita, tinggal bagaimana kita melangkah menuju proses rezeki yang telah dipersiapkan Allah. Memang harus doa dan kerja, usaha, dan tetap memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi hak kita, apapun yang kita butuhkan diperlengkapi Allah, walaupun prosesnya mungkin bisa berbeda-beda. Kemudian ditegaskan juga di sini, kepada segala binatang di bumi, burung di udara, dan yang merayap di bumi, yang bernyawa, diberikan Allah makanannya segala tumbuhan hijau. Ayat 30. Untuk binatang pun Tuhan sudah mempersiapkan makanan. Hanya di dalam proses sejarah kemudian antara binatang dengan manusia pun sering saling berebut makanan. Misalnya saya sangat ingat dulu ketika menjaga jatuhnya duren atau durian, seringkali kalau diberitakan ada di lingkungan itu harimau, selalu diingatkan orang tua, hati-hati, jangan sampai berebut. Karena harimau ternyata juga suka duren. Jadi kalau jatuh
Kalau dia duluan tidak boleh diganggu. Ada semacam tona atau pesan, ya, kita harus bilang katanya, permisi opui, dihami majo anggo sakalion. Seolah-olah dibangun komunikasi. Itu tradisi-tradisi masa lampau. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan saling berebut tentang kebutuhan dan makanan itu sering terjadi di zaman-zaman akhir-akhir ini. Pada awalnya sebenarnya sudah dipersiapkan dan diperlengkapi oleh Allah semua apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tinggal bagaimana manusia mengelola dan mengembangkan. Memang belakangan ini juga ada jenis-jenis makanan yang sangat berbeda dengan zaman dulu. Bahkan ada yang prosesnya sangat instan, gampang diproses, gampang dimasak, langsung jadi. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini semakin jelas kemuliaan Allah melalui berkat yang diberikannya kepada manusia dan kepada binatang yang ada di bumi. Artinya tidak ada alasan dari ciptaan untuk tidak memuliakan Allah yang telah membekali dan memperlengkapi mereka menerima berkat dari Allah di tengah-tengah kehidupan lanjutan mereka. Allah mempersiapkan, memperlengkapi bekal dan berkat bagi mereka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Allah, karena Allah sudah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bagian yang ketiga dari firman Tuhan ini adalah Allah melihat segala ciptaannya sungguh amat baik. Ayat 31. Allah melihat pekerjaannya sungguh amat baik. Ini penilaian Allah sendiri atas karya cipta yang dilakukannya. Itu yang terbaik, sungguh amat baik. Nah, di dalam penerimaan kita atas segala ciptaan yang ada sering berbeda. Apalagi kalau ada sedikit perbedaan antara kita, tidak usah jauh-jauh di dalam keluarga. Kalau yang satu sedikit katakanlah lebih ganteng dari yang satunya, biasanya sering saling cemburu. Kok saya beda? Ada apa ini? Ada rasa minder. Padahal di dalam keberadaan yang berbeda-beda ini pun ada keistimewaan yang Allah lakukan. Kadangkala ada kelemahan yang lebih ganteng ini dan justru kelebihan bagi yang kurang ganteng. Di situ saling melengkapi. Dan itu pun sebenarnya harus kita terima sebagai umat percaya. Ciptaan Allah atas diri kita sungguh amat baik. Artinya dalam proses itu pun kita harus mampu memuliakan Allah. Karena tidak ada pekerjaan Allah yang tidak baik. Karena Allah sendiri juga sudah menyatakan bahwa pekerjaannya itu sungguh amat baik. Di bagian terakhir ini semakin terasa kemuliaan Allah atas ciptaannya yang sungguh amat baik dan sempurna. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu pertama Trinitatis hari ini kita diingatkan kembali akan pekerjaan Allah bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan dunia sekitar kita, yang sekaligus memperlengkapi dan membekali perjalanan hidup kita selanjutnya. Mungkin berbeda-beda menyesuaikan dengan usia kita. Ketika kita masih kecil, perjalanan kita lebih panjang. Ketika kita usia tengah muda,
atau katakanlah usia 40-an sudah lebih pendek. Demikian juga usia lansia. Tapi di dalam semuanya itu bagaimana kita melihat, memandang bahwa Allah tetap dimuliakan di dalam semua proses itu. Di dalam semua proses perjalanan hidup kita sebagai bagian dari ciptaan Allah. Khususnya di tengah-tengah pandemi corona yang dinyatakan oleh pemerintah mulai kondisi new normal atau normal yang diatur. Mungkin kita merasa di situasi yang tetap masih sulit karena ada banyak syarat-syarat yang harus dilakukan. Sementara selama ini kita terbiasa dengan kebersamaan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita melihat kemuliaan Allah di situasi itu? Dan bagaimana kita melihat campur tangan Allah Tritunggal? Minggu lalu tema kita atau topik firman Tuhan adalah Roh Allah yang menuntun. Bagaimana kita merasakan dan mengalami karya Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Memang diperlukan di sini kepekaan rohani untuk memahami karya Roh Kudus dalam menuntun, memimpin atau menyertai perjalanan hidup kita. Demikian juga di dalam memahami bagaimana Allah bekerja di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tetaplah bangun hubungan komunikasi dan persekutuan yang baik dengan Tuhan melalui doa dan melalui ibadah, walaupun harus ibadah secara online. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan ini kita dapat melihat kemuliaan Allah atas segala ciptaan, termasuk ciptaan yang melekat dalam diri kita dan yang melekat pada alam semesta yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin Padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh amat bersyukur buat kasih setia, kasih dan pemeliharaan-Mu yang benar-benar nyata terasa melalui perjalanan pengalaman hidup kami hari lepas hari. Di situasi apapun, Tuhan tetap menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur boleh diingatkan oleh firman Tuhan ini yang mengajak kami untuk melihat kemuliaan Tuhan melalui ciptaan. Bapa di sorga, seringkali kami lengah dan tak mampu melihat kemuliaan Tuhan melalui keberadaan diri kami, bahkan melalui alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Kami diajak untuk boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui semuanya itu. Tolong kami Bapa agar memiliki kepekaan rohani yang baik. Di situasi dan kondisi apapun kami boleh melihat karya dan pekerjaan nyata Allah Tritunggal di dalam hidup kami. Khusus di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu yang masih terus harus ibadah secara online atau live streaming, tolong Tuhan agar di tengah-tengah keadaan ini pun kami boleh tetap taat dan setia untuk ikut Tuhan dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami bagi Tuhan, tanggung jawab bagi sesama.
Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita melanjutkan ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sambil menyerahkan persembahan yang ketiga. Marilah kita serahkan persembahan kita yang terkumpul ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian, dan tetaplah tinggal di rumah. Kalau tidak terpaksa, tetap jalani kehidupan dengan new normal atau keadaan normal yang tetap aktif menjaga kebersihan. Tuhan memberkati Ibu Bapa dan saudara-saudara sekalian. Horas.